Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena di siang yang penuh barakah ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam acara tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Apa kabarnya Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahmati Allah, siapapun, apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril yang membawa wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah pun nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekah dan Madinah, tempat turunnya Al-Quran, dua kota ini pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Islam yang mengemban amanah untuk menerima Al-Quran sebagai hudalin nas, sebagai pelunjuk baginya, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah kalau senantiasa berinteraksi, senantiasa belajar Al-Quran. Transformasi hidup dengan belajar Al-Quran. Itulah tema kita pada kesempatan yang penuh barakah ini bersama seorang narasumber. Alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Lutfan Khibar Alam SH MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa rahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena di tengah-tengah kami hadir juga adik-adik yang tergabung dalam santri Pondok Askap Kuburaya. Assalamualaikum ya adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, bicara tentang Al-Quran kita siang menjelang sore ini tentang transformasi hidup dengan belajar Al-Quran. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwa bagaimana Al-Quran menjadikan hidup kita ini menjadi mulia, menjadi lebih baik. Dan setiap permasalahan hidup kita itu senantiasa dibimbing solusinya oleh Allah melalui kalam-kalamnya, yakni Al-Quranul Karim yang Allah turunkan 1400 tahun yang lalu melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Bagaimana di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, agar manusia ini keluar dari setiap permasalahan hidupnya, minaz zulumati ilan nur, dan dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya para nabi banyak turun di sekitar Masjidil Aqsa, ya. Ratusan ribuan nabi Allah turunkan di sekitar Masjidil Aqsa dan menjadi kiblat pada saat itu. Namun setelah Nabi Isa alaihissalam, Allah utus nabi terakhir khataman nabiyyin justru di tengah-tengah manusia dan masyarakat yang penuh dengan kejahiliahan, penuh dengan hal-hal yang membuat manusia ini justru terpuruk dalam kehidupan dunianya. Maka disitulah Allah ingin memberikan contoh,
memberikan pembelajaran untuk kita bagaimana Nabi Muhammad SAW yang diutus di tengah-tengah lingkungan ya, kaum Quraisy dengan kejahiliahannya di tanah tandus Hijaz atau Mekah, yang dimana Allah bimbing dengan tuntunan Al-Quranul Karim bisa mengeluarkan ya, manusia-manusia yang dulunya penuh dengan permasalahan keluarga, bagaimana anak perempuan dikubur hidup-hidup, penuh dengan permasalahan ekonomi, pasar yang penuh dengan kecurangan, timbangan yang disiasati, ya, penuh dengan permasalahan kesehatan, yang semua permasalahan itu diselesaikan, dituntaskan oleh baginda Rasulullah SAW dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di surah Ibrahim, surah ke-14, ayat pertama, ayat kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau dapat mengeluarkan manusia, litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapannya, dari kejahiliahannya yang sakit, ilan nur, menuju kesehatan, sembuh. Yang punya hutang lunas, minaz zulumati ilan nur. Ya, yang punya permasalahan ekonomi diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah. Yang punya masalah jodoh yang tak ketemu, ya, dapat jodoh terbaik. Yang belum mendapat keturunan yang soleh-soleha, diberikan keturunan oleh Allah. Minaz zulumati ilan nur. Yang punya masalah keluarga yang complicated, ya kan, yang sangat kompleks, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Minaz zulumati ilan nur, yang tentunya biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, yaitu menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha perkasa lagi maha terpuji. Disinilah kita harus senantiasa mengembalikan fungsi Al-Quran yang bukan hanya sebagai bacaan, ya, bukan hanya qira'atan linnas, bukan hanya hafizatan linnas, bukan hanya sebagai bacaan, bukan hanya sebagai hafalan, tapi Al-Quran betul-betul berfungsi sebagai fungsi awal dia diturunkan, yakni sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk. Nah, maka dengan kita membalikkan posisi awal Al-Quran turun pertama kali, ya, menjadi petunjuk bagi manusia, maka siap-siap Allah akan mengeluarkan kehidupannya yang penuh kezoliman, yang penuh kegelapan, ke cahaya yang terang benderang, transformasi hidup yang akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu, Pak. Fungsi Al-Qurannya sebagai transformasi hidup, dan teruslah belajar dengan Al-Quran. Nah, untuk belajar Al-Quran, Ustaz, kan sekarang macam-macam metode dilakukan orang untuk belajar Al-Quran, dan semakin mudah dibandingkan dengan 20, 30 atau 40 tahun yang lalu. Zaman saya belajar Al-Quran itu kan alif di atas, alif bawah, iya, alif depan. Sekarang kan tidak seperti itu lagi, semakin mudah. Nah, semakin mudah ini bagaimana kita mendorong anak-anak muda, termasuk anak-anak kita, untuk termasuk orang tua, kan banyak juga orang tua yang belum baca Al-Quran. Betul. Untuk senantiasa belajar dan terus belajar Al-Quran sehingga hidupnya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Memang sejatinya dari awal Al-Quran ini mudah, ya. Setidaknya Allah firmankan 4 ayat diulang sama di surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 ayat yang bunyinya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bagaimana Al-Quran ini Allah jadikan mudah untuk dizikirkan, untuk dibaca, untuk dihafal, untuk dipahami, bahkan mudah, dan menjadikan hidup kita ini mudah. Maka sejatinya memang Al-Quran ini mudah. Maka mudah untuk anak-anak, mudah untuk anak remaja, bahkan mudah untuk orang tua. Nah, makanya tinggal kita sendiri sebagai manusia, ya, menemukan metode-metode yang cocok untuk anak-anak kita, generasi-generasi muda kita, termasuk kita dan orang tua kita,
yang memang belum pernah sama sekali belajar Al-Quran, tapi mereka tetap bisa nyaman dan menyenangkan dalam belajar Al-Quran dengan mudah, insya Allah. Maka daripada itu kita membawa sebuah aplikasi. Ya. Ya. Ada aplikasi, Ada aplikasi untuk mudah belajar Al-Quran. Nanti kita Ya. lanjutkan, Ustaz. Insya Allah. Adik-adik tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Adik-adik di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik, kita lanjutkan, Ustaz. Ya. Tadi Pak Ustaz sampaikan, belajar Al-Quran semakin hari semakin mudah. Semakin mudah. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan tadi ada 4 ayat nyatakan bahwa belajar Al-Quran itu mudah. Apalagi saat ini banyak aplikasi-aplikasi yang mengajarkan kita untuk belajar Al-Quran lebih mudah. Betul sekali. Tidak hanya sekedar belajar membaca, termasuk belajar menerjemahkannya. Mungkin Pak Ustaz bisa jelaskan aplikasinya. Ya, jadi nama aplikasinya ini Think Quran. Ya, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita buka dulu surah Shad, surah ke-38 ayat 29. Bagaimana Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Bagaimana Al-Quran yang turun membawa berkah, membawa transformasi hidup, minaz zulumati ilan nur, dengan liyadabbaru, dengan kita menghayati ayat-ayatnya. Karena memang banyak kasus hari ini Al-Quran hanya sebagai bacaan di atas kertas saja. Bagus, tapi tidak hanya sampai di situ. Bagaimana Al-Quran yang bukan hanya sekedar kita menghatamkannya saja, apalagi hanya setahun sekali di bulan Ramadan. Tapi bagaimana Al-Quran ini kita hayati. Dan juga banyak kasus hari ini kita membaca Al-Quran tapi tidak paham dengan apa yang kita baca. Dan juga kita sulit khusyuk dalam sholat. Padahal jelas-jelas sholat ini membawa pertolongan. Dan Al-Quran yang dibaca imam kadang kita tidak paham, sehingga membuat kita sulit untuk khusyuk dalam sholat. Maka hadirlah sebuah aplikasi namanya Think Quran, yang bisa Bapak Ibu dapatkan, pemirsa semua, di Play Store, ya, Google Play. Bagaimana aplikasi Think Quran ini mengajak kita bukan hanya sekedar baca Quran saja, tapi bagaimana kita belajar memahami Al-Quran dari kata per kata secara harfiah. Ya, seperti yang nanti bisa dilihat di layar, ya, bagaimana aplikasi Think Quran ini akan mengajarkan kita kata demi kata. Karena jumlah kata dalam Al-Quran ini ada 77.429. 77.429 kata dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, dan jumlah perkataannya itu ada 77.429. Namun dari 77.429 ini pengulangan semua, pengulangan. Jadi kalau kita press tanpa pengulangan itu hanya 2.065 kata saja. Dengan kita paham mufradat kosakata 2.000 saja kosakata, 2.000 vocabulary, 2.000 mufradat yang kita kuasai dari Al-Quran ini, kita bisa memahami terjemah 30 juz Al-Quran. Semudah itu. Bahkan untuk takalum bahasa Arab saja, muhadasah, kita 2.000 mufradat tidak cukup. Ya, butuh 8.000, 10.000 ke atas kosakata untuk kita bisa berbicara bahasa Arab, untuk memahami bahasa Arab. Tapi Al-Quran betapa mudahnya, ya, dengan kita mempelajari 2.000 kata saja dalam Al-Quran, maka otomatis kita paham 30 juz terjemah Al-Quran. Dan setelah dipelajari dari 2.065 perkataan ini, ya, dengan kita memahami atau mempelajari 900 kata saja, 900 kata, dari 2.000 ke 900 kata, otomatis kita memahami 80% kosakata dalam Al-Quran. Itu dahsyatnya nih Al-Quran. Itu 900 kata saja. 900 kata saja, otomatis kita menguasai 90% terjemah
30 juz Al-Quran. Ini kan metode nih, yang memudahkan kita belajar Al-Quran lebih mudah lagi. Nah, oleh aplikasi ini tentunya dengan kekinian AI ya, dengan kemampuan AI kekinian untuk kita senantiasa memahami Al-Quran. Ada robot solehnya nanti di aplikasi tersebut yang akan mengajarkan kita kata demi kata secara harfiah. Ya, bisa dicontohkan. Contohnya kalau kita buka aplikasinya itu ada di beranda ya, di beranda. Di beranda itu kita buka surah An-Nas ya. Surah An-Nas. Di layar televisi yang layar televisi yang sudah di ini. Nah, di situ nanti kita akan diberi 5 kosakata. Diberikan 5 kosakata ya. Ada kul, an-nasi, suduri, al-jinnati, wa. Yang nanti dari kelima kosakata ini bagi yang belum bisa belajar bahasa Arab atau belum bisa baca Quran, dia disediakan audio. Nah, jadi kita cukup dengar saja, apalagi orang tua yang matanya sudah tidak bisa atau mereka tidak punya pengalaman untuk belajar Al-Quran, maka dia bisa menggunakan fasilitas audionya. Nah, oh an-nasi. Nah, itu manusia. Dan ini yang kita coba ingat. Yang kemudian nanti dari aplikasi ini akan menunjukkan kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang memudahkan kita ya. Nah, seperti ini kul ya, artinya katakanlah an-nasi, manusia ya. Kata an-nas saja dalam surah An-Nas itu berapa kata? Udah berapa kata, betul. Apalagi nanti dia akan sebutkan bagaimana kita mempelajari 5 kata ini ya. Contohnya katakanlah, boleh bantu jawab jamaah taklim. Katakanlah ini apa? Kul. Oke. Manusia? An-nasi. Suduri? Nah, saudara. Kemudian suduri artinya atasku. Mulai mengecoh nih. Mulai mengecoh. Suduri atasku, benar atau salah? Nah, jadi pertanyaannya pun tidak kaku. Dia menyesuaikan. Nah, kita sudah 5 jawaban. Terus al-jinnati? Jin. Terus wa? Dan. Nah, terus dia punya soal berupa audio. Nah, ini apa artinya? Jin. Nah, terus wa? Dan. Wa? Misalnya kita salahkan ya, bukan dan, kita jawab jawaban lain, berilah. Tetot. Nah, ketika salah, kemampuan AI ini akan menyesuaikan kemampuan kapasitas pemahaman kita, sehingga yang salah ini akan sering diulang di pertanyaan berikutnya. Nah, sehingga dia pembelajarannya itu menyesuaikan kemampuan individu masing-masing. Dia tidak general, dia personalized. Nah, suduri artinya bagi Allah salah atau benar? Salah. An-nasi, mereka perempuan, salah atau benar? Kita jawab benar misalnya. Nah, salah. Kul, bacalah, salah atau benar? Salah. Nah, ini pertanyaan audio. Al-jinnati, jin. Kul, katakanlah benar atau salah? Benar. Tadi karena salah kan, dia diulang lagi. An-nasi, manusia. Kul, katakanlah benar atau salah? Nah, dan sedikit lagi. Nah, bahkan dia ada soal berupa pasangan. Ya, kita memasangkan bahasa Indonesia dengan bahasa Qur'annya. Contohnya dada-dada pasangannya suduri, manusia pasangannya nasi. Katakanlah, nah, maka soal aja ada pasangan, masa kita hidup tidak ada pasangan? Ya? Nah, terus yang terakhir misalnya dan, ini pasangannya wa, jin pasangannya al-jinnati. Nah, lihat dari 8 jumlah kata yang dipelajari, gitu ya. 8 jumlah kata yang dipelajari ini, kita sudah mempelajari 10,44% kata yang ada dalam Al-Quran. Nah, Masya Allah itu.
Nah, jadi nanti dia ada perhitungan XP-nya, jadi ada games-gamesnya, ada program striknya untuk kita bisa mendapatkan poin daily, ya, yang dia nanti ada fasilitas liganya, ya, dia ada fasilitas untuk kita berlomba-lomba, ya, apalagi anak-anak zaman sekarang sudah sangat melekat dengan gadget, ya. Semuanya aktivitas kita selalu melekat dengan gadget. Kalau misalnya kita ketinggalan gadget di rumah, kita bisa mutar balik tuh ambil gadget. Tapi kalau kita ketinggalan istri di rumah lupa bawa kan? Biarkan saja. Suruh pakai Maxim atau suruh pakai fasilitas ojek online gitu ya untuk nyusul gitu ya. Nah, tapi kalau gadget kita rela tuh pulang untuk menjemput, ya, untuk mengambil. Hacking gadget itu penting sekali dalam kehidupan kita. Termasuk anak-anak kita tidak bisa mudah untuk melepaskan gadgetnya. Iya. Sekarang yang namakan gadget, HP Android dari anak-anak sampai ke orang tua. Ya, betul sekali. Apalagi di dunia kerja, kalau tidak punya HP Android, tidak punya gadget, tidak bisa kerja. Baik Ustadz, luar biasa aplikasi untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan adik-adik, ada pertanyaan berkenaan dengan materi kita sore hari ini, silakan. Iya. Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah Ting Quran bisa digunakan oleh semua kalangan atau hanya digunakan oleh para penghafal Al-Quran saja Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Masya Allah, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi memang sejatinya aplikasi ini didesain untuk orang awam. Untuk orang yang sama sekali tidak pernah belajar Al-Quran. Bahkan Iqra sekalipun. Kalau saya dulu kecil-kecil tuh Iqra kan. Ya. Justru aplikasi ini ditujukan untuk itu. Justru bagi ustaz-ustazah yang sudah sering belajar Al-Quran, apalagi anak-anak pondok pesantren atau yang sudah sekolah agama, madrasah dan lain sebagainya, justru dia akan menganggap sepele atau menganggap remeh aplikasi ini di awal. Yang nanti kalau dia sudah memasuki, kayak saya pribadi itu anggapnya sepele saja di 5 kata, 10 kata pertama. Tapi ketika nanti sudah memasuki 500 kata, mulai nanti masuk 600 kata, nah mulai itu bermanfaat, merasakan manfaatnya dan mulai muncul salah-salahnya tuh. Kita tahu kapasitas kita ketika sering saya tanya misalnya, kul artinya apa? Ya, banyak yang tidak tahu. Padahal sering dibaca dalam sholat, ya kan? Taunya kul itu dingin. Oh, rupanya bahasa Inggris. Anak-anak hari ini lebih paham bahasa Inggris daripada bahasa Quran itu sendiri. Rupanya kul itu katakanlah sudur misalnya. Sudur apa sudu? Sudu sendok. Oh, itu sudu. Itu bahasa kita sudu. Nah, sudur itu artinya dada-dada. Bahkan saya sering bertanya dengan jamaah misalnya ababil. Ababil artinya apa? Burung. Kok burung? Ababil itu, burung itu toiron. Ya, ababil itu berbondong-bondong. Nanti diajarkan. Rupanya oh banyak kurangnya kita ya, masih banyak belum paham ya, karena memang edukasi Al-Quran hari ini di masyarakat hanya sampai di tahap membaca. Ya, karena memang itu pun masih PR. 65% datanya itu masyarakat Indonesia Muslim itu masih buta huruf Al-Quran, itu masih PR. Tapi kita bukan hanya stop di situ, kita harus naik kelas lagi untuk belajar pemahaman Al-Quran, untuk bagaimana hati kita diperbaiki dengan pemahaman Al-Quran itu sendiri lewat terjemah harfiah Al-Quran yang kita bisa pelajari dari aplikasi Ting Quran ini. Iya, luar biasa. Tapi tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi ini. Yang tak punya HP kan tak bisa. Betul. Tak bisa gunakan. Betul. Yang punya insya Allah bisa. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi deh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, nama saya Medina, izin bertanya. Apa keunggulan dari aplikasi Ting Quran dibandingkan dengan aplikasi yang lain? Terima kasih. Pertanyaan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jawabnya Ustaz. Ya, siap.
kita break sejenak. Boleh. Adik-adik tetap di studio. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam Tuntun Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustaz, kita jawab pertanyaan adik kita tadi tentang perbedaan ya antara aplikasi apa yang Al-Quran Pak Ustaz sampaikan tadi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Silakan Ustaz. Ya, saya sempat diundang ke Kuala Lumpur saat proses penjelasan ini tentang bagaimana aplikasi ini dihadirkan ya untuk masyarakat ya dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Karena memang sejatinya aplikasi yang selama ini saya pahami ya, Al-Quran lebih condong kepada bacaan Quran itu sendiri, baik itu mushafnya, baik itu melatih bacaan kita dan lain sebagainya, dan itu bagus, banyak juga untuk bisa kita pelajari. Nah, tapi yang membuat aplikasi ini menjadi berbeda adalah ketika aplikasi ini bukan pada sisi bacaan atau belajar tahsinnya atau belajar huruf per hurufnya, tapi memang aplikasi ini konsen kepada terjemah harfiah Al-Quran. Jadi lebih ke terjemah harfiah Al-Quran dari 77.429 perkataan itu yang ingin dituntaskan lewat aplikasi ini. Dan memang untuk menghadirkan aplikasi ini saya bertanya dengan Datuk Razi yang menjadi pengasas atau owner ini, aplikasi ini, ya beliau menghabiskan tidak sedikit dari 200-an miliar rupiah untuk menghadirkan aplikasi ini. Miliaran ya? Miliaran rupiah, karena bahkan angkanya yang disebutkan beliau itu 250 miliar. Untuk aplikasi ini, karena memang sangat complicated gitu. Dan memang saya cari juga untuk aplikasi yang serupa, tidak ada yang bisa sedetail ini dalam pembelajaran terjemah harfiah seperti itu. Ya, itu yang membedakan aplikasi ini dengan. Jadi dia mengambil posisi atau positioningnya, yakni terjemah harfiah Al-Quran seperti itu. Tidak hanya sekedar bagaimana membacanya dengan baik, tapi bagaimana menerjemahkannya dengan baik juga. Gitu. Baik, silakan ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Dede Ustadz. Izin bertanya, apa tujuan utama dibuatnya aplikasi Think Quran ini Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan utamanya ya, silakan Ustaz. Masya Allah, tujuan utama ini penting juga ini untuk dibahas, karena kita melihat data hari ini ya, umat Muslim dunia itu ada 2 miliar ya. Umat Muslim dunia hari ini kurang lebih 2,1 miliar penduduk Muslim seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, Malaysia, Timur Tengah, seluruh dunia 2,1 miliar. Dan di dalam data riset itu hanya 400 juta manusia Muslim ini yang paham terjemah Al-Quran, ya, termasuk orang Arab itu sendiri. Dan ini menjadi PR kita di 1,6 miliar yang tidak habis dan tidak habis oleh ustaz-ustazah kita hari ini. Ya, apalagi dengan waktu yang terbatas, ya, akses yang sangat terbatas. Kita tidak bisa memanggil, misal kalau kita ingin belajar jam 2 subuh, jam 3 subuh, mau belajar Al-Quran misalnya kan, tidak bisa manggil Ustadz masih tidur kan. Nah, bagaimana nih kita pengen belajar jam 12 malam, jam 1 malam. Nah, alhamdulillah dengan adanya aplikasi ini kita bisa belajar 24 hours, kita bisa belajar 24 jam setiap hari, kapanpun kita mau. Nah, ketika kembali ke misi awal, misi utama hadirnya aplikasi Think Quran ini adalah untuk bisa ya menjadikan
masyarakat muslim ini paham terjemah Al-Quran. Setidaknya misi awal kita adalah 100 juta manusia muslim paham terjemah Al-Quran. Nah itu misi utama kita, 100 juta muslim paham terjemah Al-Quran. Yang itulah yang kita syiarkan terus menerus, dan alhamdulillah lewat wasilah TVRI Kalimantan Barat ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk semua yang mensupport, ya, insya Allah di TVRI Kalimantan Barat ini bisa disiarkan, karena satu huruf Al-Quran itu nilainya 10 kebaikan. Kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan tadi kita belajar kul, ya, 2 huruf sudah 20 kebaikan, yaitu di-share ke media sosial, ke media streaming, ke media televisi. Seperti ini di TVRI Kalimantan Barat ditonton oleh ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan masyarakat yang insya Allah mengalir pahala kebaikan untuk yang menyebarkan juga, insya Allah. Subhanallah. Seperti itu. HP Android ini, Ya. kalau di tangan orang-orang yang beriman, cerdas menggunakan teknologi, Betul. akan menambah ilmu dan keimanan serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi ketika di tangan orang-orang yang tidak beriman, Ya. digunakan untuk menipu orang, Ya, betul. untuk membuat konten yang membuat orang lain juga tidak, yang membuatnya aja berdosa, yang melihatnya juga berdosa. Betul. Luar biasa. Teknologi itu termasuk HP Android ini kayak 2 mata pisau. Betul. Dua-duanya tajam, tergantung siapa yang menggunakannya. Betul sekali. Sekali lagi, ketika yang menggunakan adalah orang beriman dan bertakwa kepada Allah, akan bermanfaat, akan menambah keimanannya, akan menambah ilmunya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi ketika jatuh kepada orang yang tidak beriman, akan berbahaya bagi dirinya maupun orang lain. Luar biasa. Silakan, ada pertanyaan lagi. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kami mendapatkan aplikasi Think Quran ini Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, untuk mendapatkan aplikasi ini bisa download langsung di Play Store, ya, atau di Apple Store yang menggunakan iPhone, atau Android tadi di Play Store. Itu bisa diakses mudah, ya, di situ di-download secara gratis, yang bisa merasakan manfaatnya dari aplikasi ini, dan kita bisa memulai dari diri kita, pelan-pelan kita ajak keluarga kita untuk sama-sama belajar terjemah Al-Quran, dan minimal kita bisa menjadikan solusi atas permasalahan orang tua hari ini yang tidak bisa melepaskan gadget dari tangan anaknya sendiri. Maka dengan kita tidak bisa melepaskan gadget, karena sudah dunianya hari ini, era digital, era teknologi, apalagi dengan AI-nya. Maka dengan kita mengalihkan kontennya, ya, kita tetap berikan gadget itu, tapi kita tambah kontennya, kita alihkan kontennya dengan aplikasi-aplikasi Al-Quran. Salah satunya Think Quran, sehingga anak-anak kita bukan hanya scroll sosial media, statue-statue, ya kan, atau Velocity, tapi yang dia hadirkan adalah ayat-ayat Allah, Al-Quran, huruf demi huruf, kata demi kata, yang insya Allah amal jariahnya bukan untuk anak itu sendiri, tapi juga orang tuanya, insya Allah. Berkah. Luar biasa. Ya. Tergantung sekali lagi siapa yang memegang Siapa yang megang gadget. Ya, betul. Teknologi digital, teknologi internet memang tidak bisa kita hindari saat ini, karena betul. kita hidup dalam lingkungan itu. Apalagi sekali lagi sampai sekarang ini, di dunia kerja, kalau tidak punya akses internet sulit untuk bekerja untuk saat ini. Betul. Maka itu sangat diperlukan sekali. Siapa yang menggunakannya? Kalau yang menggunakannya orang beriman, maka dia akan bertambah keimanannya. Amin, ya Allah. Tapi kalau yang menggunakannya yang tidak beriman, apalagi tidak cerdas menggunakan teknologi, maka itu akan menyesatkan dirinya. Allah. Saya sampaikan karena itu judul khutbah tadi. Kan? Silakan, ada pertanyaan lagi. Masih ada? Udah, tidak ada lagi. Silakan Ustaz, pesan-pesan untuk pemirsa kita di rumah berkenaan dengan
Bagaimana kita hidup ini terus belajar dan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Silakan Ustaz. Kita pasti dalam hidup ini mencari kebahagiaan ya, mencari ketenangan. Dan sejatinya kemanapun kita melangkah ya, sia-sia rasanya rumah besar, duit banyak ya, bisa keluar negeri, tapi kita tidak merasakan kebahagiaan dan ketenangan itu. Dan Allah mengajak kita di surah Muhammad surah 47 ayat ke-24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidaklah kalian menghayati Al-Qur'an atau hati kalian terkunci. Jadi terkadang kita cari ke sana kemari, bukan kita ini mencari kebahagiaan ke sana kemari, rupanya letak kebahagiaan yang disiapkan oleh Allah dalam hati kita ini adalah ketika kita berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, untuk menghayati Al-Quran, untuk menyelam kepada ayat-ayat Allah lebih dalam. Karena ketika kita tidak mentadabburi Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, maka hati kita terkunci. Ketika hati terkunci, hati mati, hati penuh penyakit, maka gelisah, galau, gundah gulana. Bahkan tidak sedikit orang-orang kaya yang berduit, punya jabatan hari ini, untuk bisa tidur harus minum pil. Nah, kalau santri-santri kan mudah sekali, dimana dia tergeletak situ dia tidur. Tapi orang-orang kaya, ya, orang-orang yang punya jabatan banyak, ya, di antara mereka yang cerita dengan saya susah tidur dan lain sebagainya, sampai minum pil, harus beli pil tertentu, obat tertentu untuk dia bisa tidur dengan nyenyak, dengan lelap. Nah, maka daripada itu, padahal ya letak ketenangan itu ada pada ayat-ayat Allah, pada Al-Quran yang kita tadabburi, yang kita hayati, yang kita baca. Maka mudah-mudahan dengan ya, hadirnya aplikasi Al-Quran yang bisa kita download, apa saja aplikasi Al-Quran yang bisa kita download, silahkan untuk kita akses diri kita menjadi lebih baik. Salah satunya lewat aplikasi Think Quran ini menjadikan hati kita lebih tenang, lebih damai, dan kita bisa merasakan surga di dunia, bukan hanya di akhirat. Sebagaimana yang disampaikan Nabi, ada istilah baiti jannati, rumahku surgaku. Ya, kenapa rumah kita ini panas, suami istri panas, anak orang tua panas, orang menantu mertua panas, ya karena tidak mendapatkan ketenangan dari ayat-ayat Allah itu. Maka ketika orang tua, mertua, anak diajak untuk dirangkul, senantiasa semangat mendekat kepada Al-Quran, kepada ayat-ayat Allah, maka kita akan rasakan suasana surga di dunia itu di rumah kita. Baiti jannati, ya, yang insya Allah menjadi wasilah asbab kita masuk ke surganya Allah di akhirat nanti insya Allah. Luar biasa Pak Ustaz. Saat ini untuk belajar Al-Quran sangat mudah. Metode-metode yang ditawarkan mudah. Ada yang metode 1 bulan bisa baca Al-Quran. Betul. Ada metode 2 bulan, 3 bulan bisa baca Al-Quran. Beda dengan metode zaman-zaman saya itu setahun belum tentu bisa baca Quran. Udah lagi itu salah baca sedikit, sembat kan. Sekarang tidak ada guru yang seperti itu lagi mempelajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dengan bagus, dengan baik, dengan ramah itu. Ya, tapi termasuk dulu, aplikasi ini, kalau kita salah robotnya enggak marah atau enggak mukul kita. Dulu walaupun dipukul tapi semangat masih belajarnya. Betul, gitu. Walaupun dipukul semangat, hari dipukul besok harus bisa. Gitu. Sungguh seperti itu masih banyak yang malas untuk belajar Al-Quran. Betul. Ada yang acuh tak acuh dengan Al-Quran. Udahlah, tidak pandai, tidak apa-apa. Biarlah yang pandai-pandai, yang tidak pandai. Bahkan yang diajak pun untuk belajar kadang-kadang tidak bersedia untuk diajak membaca Al-Quran. Padahal sekali lagi banyak metode, banyak cara untuk belajar Al-Quran dengan mudah. Apalagi menggunakan aplikasi yang Pak Ustaz sampaikan tadi sangat mudah. Tapi banyak orang yang enggan, tidak mau belajar Al-Quran. Mudah-mudahan itu tidak termasuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Adik-adik santri Pondok Askab juga demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita dan terus belajar dan belajar Al-Quran. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita kesempatan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita senantiasa diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.